Film bermula di sebuah pantai yang sangat indah di sore hari. Malam harinya terlihat ada sekelompok remaja yang sedang mengadakan pesta di pinggir pantai. Sebelum pesta dimeriahkan, seorang pria membuat aturan untuk tidak boleh memegang HP. Mereka mengumpulkan semua HP yang ada di dalam satu kantong dan dimasukkan ke bagasi mobil. Dengan begitu, semua orang bisa menikmati pestanya. Tak lama kemudian datang dua orang pria membawa bongkahan aneh yang berbentuk seperti telur besar dan penuh dengan lendir. Mereka menemukan benda aneh ini di sekitar pinggir pantai. Tanpa mereka sadari, telur aneh itu akan membawa malapetaka. Esok harinya, wanita yang bernama Mela dan pria yang bernama Romeo pun bangun dari tidurnya. Mela dan Romeo yang berada di rumah penjaga pantai melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil. Mela juga melihat pacarnya bernama Jonah tertidur bersama temannya yang bernama Shanda, yang artinya Jonah telah selingkuh dengan teman pacarnya sendiri. Oh, sakit sekali ya pribadi. Tak lama, sepasang kekasih yang bernama Vance dan Ronnie terbangun di kursi belakang mobil. Sedangkan wanita yang bernama Marcia terbangun di atas kursi penjaga pantai. Di tempat lain, Mela melihat seekor burung pantai yang sedang mencari makan. Tiba-tiba burung itu terhisap ke dalam pasir itu. Marcia yang menyawanya belum terkumpul hendak turun dari kursi itu. Namun Mela berteriak kepada Marcia agar tidak turun dari kursinya. Namun sayangnya Marcia sudah terlanjur turun. Marcia merasa kakinya tidak bisa bergerak lagi. Teman-temannya yang melihat kejadian itu pun panik dan kebingungan. Vance memutuskan untuk menyelamatkan Marcia. Dia pun melompat keluar dari mobil dan saat itu juga kakinya dan tak bisa bergerak dan jatuh. Wajah Vance berlahan-lahan hancur digerogoti parasit. Vance dan Marcia pun terhisap tewas secara mengenaskan. Kemudian mereka memutuskan untuk menelpon polisi, akan tetapi mereka baru sadar bahwa semua HP berada di bagasi mobil. Mereka pun marah dan saling menyalahkan. Parahnya ternyata mereka diam-diam masuk ke pantai yang sudah ditutup karena air laut yang sudah tercemar. Jonah mencoba untuk menyalakan mobil, akan tetapi mesin mobil tak mau menyala karena Jonah lupa mengganti aki mobil sebelum pergi ke pantai. Mela pun merasa penasaran dengan makhluk yang berada di pasir itu. Ia memancing makhluk itu menggunakan tangannya. Benar saja makhluk aneh itu berbentuk seperti kumpulan cacing yang sangat tipis. Singkat cerita, temannya yang bernama Gilang baru terbangun dan terjebak di dalam tong. Lalu Gilang berusaha untuk keluar dari tong itu. Kemudian teman-temannya berteriak untuk jangan bergerak dan turun. Gilang dan mendengar bahwa ada makhluk aneh di pasir itu langsung tunduk dan diam. Dia juga terkejut setelah mendengar kedua temannya telah tewas. Gilang pun terpaksa menunggu di tong itu. Berjam-jam telah berlalu, tanpa makanan dan tanpa minuman. Mereka hanya bisa menunggu dan berharap akan ada orang yang datang dan menolong mereka. Roni yang telah kehilangan pacarnya pun menulis surat untuk ibunya jika kalau dirinya tidak selamat dalam insiden ini. Mereka pun baru tersadar orang-orang yang hadir dalam pesta telah melenyap terhisap pasir pantai yang menyisakan mereka berenam. Tak jauh dari situ, Mela melihat bongkahan telur aneh itu sudah terbelah yang tampak sudah menetas. Roni yang pun menyadari bahwa makhluk itu berasal dari dalam telur besar itu, mengingat bahwa pantai itu sudah tercemar dan
Kemungkinan makhluk itu adalah hewan pantai yang bermutasi. Lalu Jonah memiliki ide untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tas milik Marsha. Dan kebetulan ada dua papan selancar di belakang mobil yang dapat ia gunakan untuk berjalan. Namun tak disangka papan selancar yang diinjak Jonah malah bergeser dan makin jauh. Jonah pun berusaha untuk tidak menyentuh pasir, namun parasit aneh itu muncul keluar dan menyentuh perut Jonah. Tapi beruntungnya ia masih bisa bertahan dan melompat ke kursi. Karena sentuhan parasit tadi, perut Jonah menjadi terluka dan membuat Jonah merasa sangat kesakitan. Sambil menahan rasa sakit, ia membuka tas Marsha dan mengambil beberapa kaleng minuman untuk dibagikan ke teman-temannya. Saat melempar minuman kepada Romeo, perut Jonah tambah terasa sakit. Yang menyebabkan lemparan itu meleset dan membuat Jonah merusak kayu pembatas tangga. Luka Jonah juga semakin parah. Jonah hanya bisa berbaring di sana. Mereka berlima pun bingung harus melakukan apa agar bisa bertahan dalam situasi ini. Mereka pun tak punya pilihan selain mengambil HP yang berada di bagasi mobil. Ronnie pun naik ke atas bumper mobil untuk membuka bagasi. Bersamaan dengan itu datang mobil patroli yang mengklakson-klakson mereka. Suara klakson itu membuat Ronnie terpleset dan tangannya terjepit bagasi mobil. Pria itu adalah penjaga pantai di daerah sini. Pria itu bertanya mengapa kalian ke pantai yang sudah ditutup. Mela pun memberi tahu bahwa ada makhluk aneh di bawah pasir pantai ini. Dan anehnya, parasit itu tak menyerang penjaga pantai itu. Hal itu membuat penjaga pantai makin tak percaya. Kemudian Romeo berpendapat jika penjaga itu tak diserang karena menggunakan sepatu. Kemudian pria itu menyuruh Romeo dan Mela untuk turun. Mereka berdua jelas tak mau menuruti perintah pria itu. Lalu pria menjaga pantai itu mengancam mereka dengan mengeluarkan semprotan merica. Tak disangka kunci mobil pria itu malah terjatuh ke pasir. Ia pun mengambil kunci itu dan seketika tangannya tak bisa bergerak. Pria itu langsung menyemprotkan merica pada parasit-parasit itu. Hal itu membuat parasit itu memotong tangannya dan merasa sangat kesakitan hingga pria itu terjatuh dan tewas terhisap ke dalam pasir. Dari kejadian itu, mereka berpikir bahwa alas kaki membuat mereka tetap aman. Romeo pun berencana untuk membungkus kakinya dan handuk dan pergi untuk mencari bantuan. Saat Syanda melempar handuknya, Romeo malah terjatuh akibat pembatas kayu yang telah rusak. Ia pun terjatuh dan mulai digerogoti parasit itu. Perlahan tubuh Romeo terpisap dan tewas. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan tanpa tahu harus berbuat apa. Mereka pun berencana untuk melompat ke mobil dengan menggunakan pembatas kayu yang telah rusak. Dia pun berhasil melompat ke mobil. Mereka segera menolong Roni dan melepaskan jarinya yang terjepit bagasi dan langsung dibungkus dengan kain tebal. Sementara itu, badan Gilang yang terjepit mulai terluka dan merasa sakit. Lalu mereka menggunakan kayu itu untuk menyeberang ke kursi Jonah. Syanda dan Mela berhasil menyeberang saat giliran Roni, ia malah terpeleset dan jatuh ke pasir.
Seketika itu parasit langsung mengisap Roni ke dalam pasir. Sementara itu, tanpa disadari, parasit itu berusaha untuk menyerang Tonggilang. Syanda pun mempunyai rencana untuk masuk ke dalam mobil patroli itu. Ia pun membungkus kakinya dengan handuk dan berhasil lari ke dalam mobil patroli. Sayangnya, Jonah yang lukanya semakin parah pun tak bisa bertahan dan mengembuskan nafas terakhirnya. Awalnya mereka berencana untuk menyuruh Jonah menyetir dan pergi dari pantai itu. Mereka pun terpaksa menunggu karena tidak bisa menyetir. Esok harinya datang seorang pria membangunkan mereka berdua. Pria itu terlihat bisa berjalan di pasir tanpa alas kaki. Pada akhirnya Mela dan Syanda dapat turun ke pasir dengan tenang. Di akhir film terlihat kumpulan parasit yang sedang berenang menuju ke pantai lain. Pada akhirnya, dari belasan orang di sana hanya Syanda dan Mela yang selamat. Semoga kalian terhibur dengan video ini ya bro. Dan sampai jumpa di video berikutnya.